Ternyata yang bisa kita dapatkan dari audiensi hari ini adalah tuntutan paguyuban untuk segera ada audit yang dilakukan oleh eksternal ya, bukan auditnya PMD itu sendiri, yang nanti akan bisa memotret sebetulnya kayak apa kondisi keuangan dan juga laporan keuangannya selengkap untuk mendasari langkah-langkah berikutnya. Nah ternyata kalau kita bicara tentang audit yang bukan pihak PMD gitu kan ini terkendala persoalan-persoalan pembiayaan gitu. Nah berkaitan dengan pembiayaan ini yang sekarang hari ini menjadi PR. Tadi Ibu Enda dari Dinas Koperasi itu coba akan koordinasikan dengan Pak Kadis, apakah memungkinkan nggak gitu loh provinsi sebagai fungsi pembinaan juga akan mengalokasikan anggaran dalam konteks untuk pembiayaan auditor untuk kantor akuntan publik KAP ya, kira-kira begitu. Karena nanti kalau sudah ada laporan audit yang benar-benar fake kayak gitu dari KAP, sehingga nanti itu bisa dijadikan langkah-langkah berikutnya untuk bagaimana penyelesaian kasus ini, kira-kira itu punya di situ. Untuk solusinya nanti apa Pak? Ya, artinya kan nanti mereka kan langkah itu ada dua. Kalau langkah hukum sudah mereka lakukan, tapi kan belum bisa terselesaikan menjadi P21-nya karena terkendala audit itu. Nah, tapi persoalannya itu dua, sebetulnya tadi pada saat bicara sebetulnya kan tuntutan paguyuban kan tidak hanya sekitar bagaimana pengurus ataupun pengelola ini dipidanakan, tapi kan uang itu harus kembali gitu. Nah, sementara kalau kita lihat tadi disampaikan oleh paguyuban, kalau bicara estimasinya itu kayak uang penanggung itu kira-kira 87 miliar. Sementara kalau kita bicara tentang aset yang dimiliki oleh PMT Mitra Utama ini cuma 7 miliar. Ini seperti kayak gitu ya. Nanti mesti harus melibatkan banyak pihak untuk mencari solusi. Tapi saya kira ini menjadi masalah bagi dinas koperasi untuk terutama provinsi ya, karena punya fungsi pembinaan untuk istilahnya itu preventif ya, artinya memberikan mitigasi dan juga memberikan pembinaan yang benar-benar kontinu dan juga intens begitu. Jangan sampai seperti kayak gini. Ini kan ibaratnya sudah terjadi nututi layangan betul. Ibaratnya begitu, karena sudah ada kasus lah seperti itu. Nah, sebetulnya bagaimana yang lebih utama untuk, karena kan saya tidak tahu persis ya jumlah keberadaan koperasi baik yang syariah maupun yang umum kayak gitu berapa seperti ini. Tapi saya kira fungsi pembinaan dari koperasi ini yang harus dioptimalkan. Nah, ini kebetulan sebetulnya keberadaan koperasi itu hanya Komisi B ya, tapi kalau boleh kita sebagai anggota Dewan menyampaikan yaitu tadi, supaya benar-benar bagaimana fungsi pembinaan itu harus didukung dengan anggaran yang cukup supaya tidak terjadi hal-hal yang kayak gini lagi. Artinya begini, pengawasan yang dilakukan oleh koperasi itu kan pengawasan administratif ya. Jadi laporan keuangan yang dibaca cuma sedikit, tapi dia tidak bisa masuk ke dalam operasionalnya. Jadi koperasi menerima, oh ya seperti ini ya sudah, tidak bisa diverifikasi apakah benar atau tidak. Itu kalau pengawasan koperasi tidak seperti itu. Karena pada dasarnya kan koperasi itu kan lembaga yang sangat demokratis ya. Karena dari dan oleh dan untuk anggota gitu. Jadi saya pikir ini tadi perlu juga ada literasi kepada masyarakat untuk bagaimana berkooperasi seperti itu. Karena kalau saya simpulkan, ini kalau kita bicara masalah pendirian, apalagi untuk pengelolanya, saya kira tentang integritas itu sangat-sangat utama begitu. Soal seperti ini karena kembali lagi mengelola uang kan banyak godaan. Nah sementara yang namanya koperasi tidak ada LPS-nya, lembaga penjamin simpanan nggak ada. Nah itu semuanya diputuskan dari dan oleh anggota. Nah kalau anggota-anggotanya ternyata belum terlalu paham tentang mekanisme perkoperasian dan sebagainya, ini mungkin barangkali literasi perkooperasian juga perlu ditingkatkan untuk memahami masalah itu. Meskipun sangat ideal ya tentunya ya, karena egaliter kan dari dan oleh anggota. Tapi kenyataannya hari ini kita temukan di Pekalongan seperti itu. Saya tidak tahu persis apakah dinas koperasi provinsi punya kewenangan gitu untuk membekukan atau menutup. Nah ini saya tidak tahu kembali lagi tupoksi dan juga kewenangan mereka sudah berbeda. Tapi yang jelas kalau tadi kita lihat pada saat mereka menyampaikan secara lisan kepada kami maupun menyampaikan di forum ini, sebetulnya dinas koperasi provinsi Jawa Tengah cukup optimal dalam pengawasannya. Cuma kembali lagi, karena ini ada kasus kayak gitu, jangan sampai terjadi presiden yang buruk di kemudian hari. Itu saya kira pengawasan mitigasi dari itu harus lebih dioptimalkan
lebih ditingkatkan terus menerus itu intensitasnya, apalagi kita itu tadi Jawa Tengah itu sangat luas, 35 kabupaten kota, keberadaan korupsinya berapa juga kita paham, tapi intinya harapan.